Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahardika Atka dengan NIM 11231037. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil implementasi pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Terdistribusi dan Paralel. Untuk pengerjaan UTS kali ini adalah membangun sebuah layanan PubSub Log Aggregator yang dimana secara sederhana sistem ini bertugas menerima data log atau event dari berbagai sumber, dan tantangan utama yang diselesaikan oleh sistem ini adalah menangani masalah at least once delivery, di mana pengirim mungkin mengirimkan pesan yang sama berkali-kali karena masalah jaringan atau yang lainnya. Kemudian sistem yang saya bangun memiliki idempotent consumer dan deduplication store lokal untuk memastikan agar pesan yang duplikat itu ditolak dan hanya diproses satu kali saja. Oke, sekarang mari kita lihat diagram arsitektur yang sudah saya buat secara singkat. Keseluruhan sistem ini diisolasi menggunakan Docker Compose dan terbagi menjadi dua service utama di dalam jaringan lokal. Pertama, di sebelah kiri ada publisher. Ini adalah script klien yang mensimulasikan pengiriman data, termasuk sengaja mengirimkan data duplikat. Kemudian publisher ini mengirim data melalui endpoint REST API ke kontainer kedua, yaitu aggregator. Di dalam aggregator ini yang saya bangun menggunakan Python dan Fast API, datanya tidak langsung disimpan ke database, melainkan dimasukkan dulu ke dalam memori sementara berupa async IO queue. Kemudian di latar belakang ada sebuah background worker atau consumer yang tugasnya mengambil data dari antrian tersebut. Disinilah proses idempotentnya terjadi. Jadi sebelum memproses, consumer akan mengecek composite key dari data tersebut ke dalam deduplication store yang menggunakan SQLite. Jika event ID-nya sudah ada di SQLite, pesan akan dibuang. Dan jika belum ada, maka pesan baru akan disimpan. Penggunaan SQLite berupa file fisik ini juga menjamin data kita tetap persisten dan juga aman meskipun kontainer Docker itu sudah di-restart. Oke, sekarang kita akan masuk ke implementasinya. Yang pertama dilakukan adalah melakukan build image Docker dan juga menjalankan kontainernya menggunakan Docker Compose. Jadi yang diketik di terminal adalah Docker Compose up strip build, dan kemudian proses akan segera berlangsung. Oke, kemudian ketika Docker Compose-nya sudah running dengan tampil log seperti ini, dan ketika kita cek di Docker-nya desktop-nya, terlihat juga bahwasannya kontainernya sudah berjalan. Oke, sekarang kita akan masuk testing dari implementasi yang sudah kita buat, yaitu adalah saya membuatnya di OpenAPI Swagger untuk mempermudah execute-nya. Nah, di sini saya sudah membuat 3 endpoint. Yang pertama tadi ada publish yang tugasnya untuk mengirimkan event. Yang kedua ada events, yang dimana di situ fungsinya untuk mengecek event yang unik. Dan yang terakhir itu adalah endpoint stats untuk mengecek statistik dari sistem yang sudah diterima. Nah, di sini ketika saya execute dapat dilihat bahwa data yang diterima masih 0 semua karena belum ada event yang saya kirimkan. Oke, sekarang mari kita coba mengirimkan satu pesan. Dan ketika kita coba cek di stats, maka stat akan mendapatkan satu pesan dan juga terlihat itu bahwa pesannya itu unik. Dan ketika kita coba cek di event, bisa dilihat juga bahwa ada satu event yang sudah terproses dan sudah terlihat. Oke, selanjutnya ketika kita mencoba untuk mengeksekut pesan yang sama, maka yang terjadi adalah ketika kita mengecek statusnya kembali, pesan akan diterima dan akan ternilai 2, namun di sini dapat dilihat bahwa pesannya itu sama sehingga akan ada duplicate drop-nya di sini. Jadi sudah membuktikan bahwa pesannya itu bisa memproses, sistem dapat memproses ya data yang duplikat. Nah, di sini ketika saya coba lagi,
Lihat bahwa receipt-nya 3 dan duplikatnya nambah 2 karena tetap pesan yang sama. Oke, sekarang ketika kita cek di terminal log, di sini dapat lihat bahwa pesan yang terkirim secara duplikat ataupun unik bisa dideteksi dan ketika duplikat maka dia langsung di-drop. Oke, selanjutnya saya akan mengimplementasikan fungsi dari publisher yang dimana ketika saya melakukan running untuk publisher ini, nanti publisher akan melakukan pengiriman pesan 2 pesan di waktu yang bersamaan dan ketika kita lihat di lognya maka bisa dilihat bahwa pesan-pesan yang terkirim secara otomatis tersebut otomatis langsung terlihat juga bahwasannya pesannya itu terproses oleh sistem. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan kejadian use case dunia nyata yang dimana server itu bisa saja melakukan restart ataupun berhenti karena ada masalah tertentu. Nah, bisa dilihat di sini sebelum terjadinya restart, event masih lengkap dan ketika servernya saya coba matikan terlebih dahulu dan ketika saya run kembali, ketika kita cek di bagian startnya 0, namun di bagian event tetap terlihat pesan-pesan yang tersimpan. Baik, sekian dari video implementasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.